Di dunia filsafat timur, ada dua tokoh besar dengan cara pandang yang sangat berbeda tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup, Confucius dan Laozi. Confucius percaya bahwa tatanan sosial yang kuat dan moralitas yang baik adalah kunci keharmonisan dalam masyarakat. Dia yakin bahwa kebajikan, disiplin, dan aturan adalah fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Di sisi lain, Laozi justru melihat bahwa kehidupan yang sejati ada dalam kebebasan dan keseimbangan dengan alam. Baginya semakin banyak aturan yang dibuat, semakin jauh manusia dari harmoni yang alami. Ia mengajarkan bahwa dengan mengikuti aliran kehidupan tanpa paksaan, kita akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Dua pemikiran ini terus bertahan selama ribuan tahun dan masih memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia hingga hari ini. Tapi, di antara keduanya, mana yang lebih cocok untuk kita? Apakah kita butuh aturan dan keteraturan seperti yang diajarkan Confucius? Ataukah kita lebih baik mengikuti aliran kehidupan seperti yang diajarkan Laozi? Segmen 1, Confucius dan pemikirannya. Untuk memahami bagaimana cara Confucius berpikir, kita harus melihat kondisi di mana dia hidup. Confucius lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di Tiongkok, dalam sebuah era yang penuh dengan kekacauan politik dan perang antar negara bagian. Masyarakat saat itu terpecah belah, pemerintah tidak stabil, dan tidak ada hukum yang bisa memberikan kepastian. Dalam kondisi yang tidak menentu ini, Confucius percaya bahwa solusi terbaik adalah dengan membangun masyarakat yang tertib dan berlandaskan moralitas yang kuat. Bagi Confucius, ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang oleh manusia agar bisa hidup harmonis. Salah satunya adalah Ren, yang bisa diterjemahkan sebagai kebajikan atau kemanusiaan. Confucius percaya bahwa manusia harus hidup dengan sikap penuh kasih sayang terhadap sesama, memperlakukan orang lain dengan hormat, dan selalu berbuat baik. Kemudian ada Li, yang bisa diartikan sebagai tata krama dan adat istiadat. Confucius percaya bahwa kehidupan yang harmonis hanya bisa terjadi jika semua orang mengikuti aturan sosial yang sudah ada. Misalnya dalam keluarga, seorang anak harus menghormati orang tuanya. Dalam masyarakat, seseorang harus berbicara dengan sopan dan mengikuti norma yang berlaku. Prinsip lainnya adalah Shao, yang berarti bakti kepada orang tua. Confucius melihat bahwa hubungan keluarga adalah dasar dari masyarakat. Jika seseorang tidak bisa menghormati keluarganya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik? Dan akhirnya, Confucius mengajarkan bahwa setiap orang harus berusaha menjadi junzi atau manusia berbudi luhur. Ini bukan hanya soal menjadi orang baik, tetapi juga tentang memiliki rasa tanggung jawab, berperilaku adil, dan menempatkan moralitas di atas kepentingan pribadi. Tapi, pendekatan Konfusianisme juga punya kelemahan. Terlalu banyak aturan bisa membuat seseorang kehilangan kebebasan dan kreativitas. Masyarakat yang terlalu kaku justru bisa menekan individu untuk mengikuti sistem tanpa mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Ini bisa membuat seseorang merasa terkekang dan kehilangan makna hidup. Segmen 2, Laozi dan pemikirannya. Di sisi lain ada Laozi. Laozi hidup di masa yang kurang lebih sama dengan Confucius, tapi memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Jika Confucius percaya bahwa keteraturan adalah kunci keharmonisan, Laozi justru melihat bahwa aturan yang terlalu banyak hanya akan membuat hidup semakin sulit. Semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu, semakin kacau hasilnya. Pemikiran Laozi ini dituangkan dalam kitabnya yang terkenal, Dao De Jing, yang membahas konsep Dao atau jalan. Dao adalah prinsip alam semesta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi harus dialami dan diikuti. Salah satu konsep utama dalam ajaran Laozi adalah Wu Wei, yang bisa diterjemahkan sebagai bertindak dengan tidak bertindak. Ini bukan berarti kita harus pasrah atau malas, tetapi lebih kepada membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Daripada memaksakan sesuatu, lebih baik mengikuti ritme alami kehidupan. Misalnya, bayangkan kalian sedang berusaha tidur, tapi karena terlalu berusaha, justru kamu semakin sulit tidur. Wu Wei mengajarkan bahwa jika kita berhenti berusaha terlalu keras dan membiarkan diri kita rileks, tidur akan datang dengan sendirinya. Konsep lain yang diajarkan Laozi adalah Ziran, atau hidup alami. Dia percaya bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, tidak berusaha melawan atau mengubahnya secara berlebihan. Laozi juga memperkenalkan konsep Yin dan Yang, yang menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa selamanya berada di puncak,
Dan tidak ada yang selamanya berada di bawah. Segala sesuatu memiliki pasang surutnya, dan manusia harus belajar menerima kenyataan itu dengan tenang. Namun Taoisme juga punya kelemahan. Jika terlalu pasif dan hanya mengikuti arus, seseorang bisa kehilangan motivasi untuk berusaha lebih baik. Dalam beberapa situasi, kita memang harus bertindak aktif dan tidak hanya menunggu semuanya berjalan dengan sendirinya. Segmen 3, Konfusianisme dan Taoisme dalam budaya modern. Dua pemikiran besar ini tidak hanya bertahan dalam dunia akademik, tetapi juga meresap ke dalam budaya, etika, dan cara hidup masyarakat, terutama di Asia Timur. Pengaruhnya bahkan melampaui batas geografis dan merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk sistem pemerintahan, pendidikan, seni, pengobatan, dan bahkan manajemen bisnis. Pengaruh Konfusianisme dalam budaya modern. Di banyak negara Asia seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang, nilai-nilai Konfusianisme menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan profesional. Salah satu konsep inti yang masih bertahan adalah hierarki sosial dan rasa hormat terhadap otoritas. Dalam dunia kerja Jepang misalnya, ada sistem senpai kohai, di mana karyawan junior kohai harus menghormati dan belajar dari senior mereka, senpai. Hal ini mencerminkan nilai Konfusianisme yang menekankan pentingnya peran dan tanggung jawab dalam masyarakat. Selain itu, nilai keluarga dalam budaya Asia juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Konfusius, terutama konsep Xiao filial piety, atau bakti kepada orang tua. Hingga kini, di banyak keluarga Asia, ada kewajiban moral bagi anak-anak untuk merawat orang tua mereka di usia senja, berbeda dengan budaya Barat yang lebih mengandalkan panti jompo. Dalam bidang pemerintahan, Konfusianisme juga meninggalkan jejak yang mendalam. Di Tiongkok, sistem birokrasi berbasis meritokrasi yang ditekankan oleh Konfusius masih berpengaruh. Terlihat dari ujian masuk pegawai negeri sipil yang sangat kompetitif. Gagasan bahwa pemimpin harus memiliki kebajikan moral dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat juga masih menjadi prinsip utama dalam politik Asia Timur. Pengaruh Taoisme dalam budaya modern. Taoisme lebih banyak memengaruhi cara individu menjalani hidup dan berinteraksi dengan alam. Salah satu pengaruh terbesar Taoisme dalam budaya modern adalah dalam bidang kesehatan dan pengobatan tradisional Tiongkok. Konsep yin-yang yang menekankan keseimbangan antara dua kekuatan berlawanan dalam tubuh menjadi dasar dari pengobatan herbal, akupunktur, hingga teknik penyembuhan seperti Qigong dan Tai Chi. Tai Chi misalnya adalah seni bela diri yang berasal dari prinsip Taoisme. Gerakannya lambat, halus dan mengikuti pola aliran energi alami dalam tubuh. Ini mencerminkan ajaran Wu Wei, yaitu bertindak tanpa paksaan dan mengikuti aliran alam. Di zaman modern, Tai Chi banyak digunakan sebagai metode relaksasi dan terapi kesehatan, terutama di kalangan lansia. Dalam dunia seni dan sastra, Taoisme juga memberi pengaruh besar. Dalam seni lukis tradisional Tiongkok misalnya, kita sering melihat lanskap yang menggambarkan pegunungan berkabut, sungai yang mengalir, dan pepohonan yang tumbuh alami, melambangkan filosofi ziran atau kehidupan yang spontan dan selaras dengan alam. Selain itu, ajaran Laozi juga banyak diterapkan dalam psikologi modern. Konsep Wu Wei, yang menekankan bahwa segala sesuatu akan berjalan lebih baik jika kita tidak terlalu memaksakan diri, memiliki kesamaan dengan teori flow state dalam psikologi barat. Flow state adalah kondisi di mana seseorang bisa bekerja atau berkarya secara maksimal tanpa merasa terbebani, seperti musisi yang larut dalam musik atau atlet yang berada di puncak performanya. Bahkan dalam manajemen bisnis, prinsip Taoisme digunakan dalam strategi kepemimpinan yang fleksibel, alih-alih gaya kepemimpinan yang otoriter dan penuh kontrol. Seperti dalam pendekatan Konfusianisme, banyak pemimpin modern mengadopsi filosofi leadership by non-interference, membiarkan karyawan berkembang secara alami dengan memberikan kebebasan dan ruang untuk berkreasi, mirip dengan prinsip Wu Wei. Segmen 4, Confucius versus Laozi, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, Confucius atau Laozi? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Filosofi mereka berakar pada kondisi sosial yang berbeda dan menawarkan solusi untuk tantangan hidup yang juga berbeda. Oleh karena itu, mana yang lebih cocok sangat bergantung pada situasi, kebutuhan, dan kepribadian masing-masing orang. Jika kalian adalah seseorang yang membutuhkan struktur dalam hidup, memiliki tujuan yang jelas, dan ingin dihormati dalam masyarakat, maka ajaran Konfusianisme bisa menjadi pegangan.
Prinsip disiplin, etika, tanggung jawab, dan kerja keras yang diajarkan Confucius sangat cocok bagi mereka yang ingin membangun karir yang stabil dan mendapatkan tempat dalam komunitasnya. Namun jika kalian sering merasa tertekan oleh ekspektasi sosial, aturan yang kaku atau standar kesuksesan yang membebani, maka filosofi Laozi bisa menjadi jalan keluar. Ajaran Taoisme mendorong kita untuk mengikuti arus kehidupan, tidak terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan serta keseimbangan. Dengan memahami konsep Wu Wei, kita bisa belajar untuk tidak selalu memaksakan diri dan membiarkan hal-hal berkembang secara alami. Yang terbaik sebenarnya adalah menggabungkan kedua pendekatan ini sesuai kebutuhan. Dalam dunia kerja, kita bisa menerapkan etos kerja dan kedisiplinan Confucius agar lebih produktif dan dihormati. Namun dalam kehidupan pribadi, kita bisa menerapkan ajaran Laozi untuk tetap santai, menerima keadaan, dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memilih salah satu dan menolak yang lain, tetapi tentang memahami kapan harus menerapkan prinsip-prinsip dari masing-masing filosofi dalam hidup kita. Apakah kalian lebih condong ke filosofi Confucius yang penuh aturan, atau filosofi Laozi yang bebas dan mengalir? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share biar kita bisa bahas lebih banyak lagi filosofi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.